Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 dalam masa Advent yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, perlihatkanlah kekuasaan-Mu dan bantulah kami dengan kekuatan-Mu. Semoga rahmat-Mu mempercepat penebusan yang dihambat oleh dosa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga masa Advent sungguh kami pergunakan dengan baik untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kami dalam rangka bersiarah menuju kepada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 21, dilanjutkan dengan 24 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, iman dan perbuatan merupakan satu kesatuan sarana menuju keselamatan. Hal ini Yesus ibaratkan seperti orang yang membangun rumah di atas wadas, yang tidak akan goyah diterjang banjir dan badai. Iman adalah dasar bagi pola pikir, pola ucap, dan pola perilaku orang beriman. Pikiran, perkataan, dan perbuatan orang beriman akan berlandaskan pada kebenaran yang ia terima dalam relasinya dengan Tuhan. Perbuatannya menjadi perwujudan dari imannya. Niscaya orang yang hidup karena imannya, ia akan selamat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masalahnya adalah kita kerap kali hanya mampu berseru, "Tuhan, Tuhan."
Kita berhenti pada tahap mengetahui kebenaran, namun sulit bahkan tidak mewujudkan kebenaran itu. Kita sadar bahwa tidak boleh ini dan itu, tapi tetap saja kita melakukan ini dan itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada orang yang mengatakan bahwa dunia ini rusak bukan semata-mata karena orang jahat, melainkan juga karena orang baik yang tidak berbuat apa-apa. Padahal perbuatan orang baik bisa mengubah dunia menjadi baik. Karena itu, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidaklah cukup dengan mengatakan kita percaya kepada Tuhan, atau tidaklah cukup beriman kepada Tuhan, tetapi iman itu harus diwujudkan dalam tindakan yang konkret. Atau dengan kata lain, kita jangan hanya menjadi pendengar dari sabda itu, tapi hendaklah kita juga menjadi pelaku dari sabda itu. Karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak untuk selalu membangun seluruh kehidupan kita berdasarkan iman kepada Kristus. Dan kemudian iman kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus melalui persekutuan gerejanya yang kudus mewujud nyatakan iman kita itu dalam tindakan yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Antara iman dan perbuatan itu dapat diberatkan seperti dua sisi mata uang yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bayangkanlah kalau satu sisi uang itu tidak ada, maka uang itu tidak akan berguna. Maka uang itu hanya berguna apabila memiliki dua sisi lengkap walaupun berbeda itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka demikianlah juga antara iman dan perwujudannya dalam tindakan yang konkret. Bila mana kita hanya beriman tetapi tidak berjuang untuk mewujudkan iman itu dalam tindakan yang konkret, maka iman itu, perbuatan kita itu tidak ada gunanya. Demikian juga halnya apabila kita banyak melakukan hal-hal yang baik tetapi tidak didasarkan atas iman kepada Allah, maka tidak ada gunanya juga perbuatan yang kita lakukan itu. Maka hendaklah apa yang kita lakukan itu merupakan perwujudan dari iman kita kepada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak agar dalam seluruh kehidupan kita terus mendengarkan sabda Tuhan dan kemudian mengkonkretkannya dalam kehidupan yang nyata. Maka mari kita terus berjuang dalam seluruh kehidupan kita untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.